Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ahlan bika. Ahlan wa sahlan ya tilmid. Ahlan bika ya Ustaz. Sobahul khair ya tilmid. Sobahul nur ya Ustaz. Kaifa halukum ya talamid. Ya anak-anak, pada pagi hari ini untuk pelajaran fikih kita sudah nyampe pada bab idain. Sebelum kita lanjutkan, saya tutup dulu pintunya biar tidak silau ya. Oke anak-anak, untuk sholat idain ini anak-anak tolong bantu Pak Pus untuk kasih tahu apa itu sholat idain. Yang tahu silakan angkat tangan. Kamu? Volume biar bisa dengar temannya. Oke, tepuk tangan maksimal untuk Raka. Oke, cukup. Kita lanjut. Untuk selanjutnya anak-anak bisa perhatikan gambar di halaman 20. Oke. Open your book page number 20. Oke. Ifta kutubukum sahifah 20. Sudah dibuka? Sudah. Oke, silakan diperhatikan. Saya kasih waktu kira-kira 5 menit cukup untuk mengamati, dipahami, di save itu disimpan, diingat-ingat kembali. Nanti ketika diperlukan, filenya diambil lagi untuk dijelaskan. Siap ya? Siap. Oke, 5 menit untuk mengamati. A few moments later. Waktunya sudah habis. Berarti saya anggap anak-anak sudah memahami betul gambar yang sudah diamati. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita bentuk kelompok untuk menjelaskan apa yang diamati. Berkelompok apa individu dulu? Enaknya? Oke. Ya oke lah, saya perlu bantuan anak-anak untuk menentukan. Untuk yang pertama ini tugasnya berkelompok apa individu dulu. Yang individu angkat tangan. Yang berkelompok. Oh ternyata banyak kelompok. Oke, kalau kelompok kita bagi kelompoknya. Langsung aja biar gak susah-susah. Kelompoknya tinggal balik bangku. Ini Raisa sama Reni balik. Berarti gabung sama Eca sama Ocha sama Nelis. Ini Yunis sama Nina balik sini. Wes. Oke, ya wes kamu gabung sini. Oke, yang cowok ini Azam gabung sama ini. Sama Tahta. Oke, langsung kursinya aja dibalik. Cukup kursinya saja dibalik. Kursinya saja dibalik. Oke, kalau sudah silakan yang pertama tugasnya ditulis. Yang tugasnya per kelompok nanti bisa menjawab pertanyaan ini sesuai dengan hasil pengamatannya kelompok masing-masing. Yang pertama, kapan sholat idain dilaksanakan?
Ya, sholat Idain itu berarti sholat apa? Terus ada berapa sholat? Yang sholat ini kapan? Yang sholat satunya kapan? Yang kedua, sudah ditulis yang pertama? Oke. Yang kedua, bagaimana tata cara sholat Idain? Bagaimana tata cara sholat Idain? Yang ketiga, apa perbedaan antara sholat Idul Adha dengan sholat Idul Fitri? Oke, yang keempat ini setiap kelompok boleh membuat pertanyaan sendiri dari modul atau materi yang saya bagikan tadi, termasuk ada di buku. Buat satu pertanyaan yang ada di materi atau di buku dan juga jawabannya. Oke, berarti ada berapa pertanyaan anak-anak? Ada 4. Oke. Barangkali yang sudah siap bisa langsung maju ke depan. Seperti biasa, nanti yang maju tiap kelompok menentukan siapa yang bagian ngomong, siapa yang bagian membacakan. Dan seperti biasa ada sesi pertanyaan untuk kelompok. Siap ya? Ada yang sudah? Tidak apa-apa, nanti kalau umpama ada salah, kelompok lain bisa membenarkan. Ya. Kita saling belajar. Jadi kelompok satu umpamanya ada yang kelewatan atau ada yang terlupa, nanti kelompok 2, kelompok 3, 4 dan seterusnya bisa mengingatkan. Oh, itu kurang. Itu lengkapnya seperti ini, boleh, silakan. Yang penting kita berani maju dulu. Bagian 1 siap? Belum, oke. Bagian 2 siap? Tata caranya. Oh, itu kesunatan. Tata caranya ya pas sholatnya itu. Yang apa? 2 hari raya. Idain adalah 2 hari raya. Pertanyaannya gimana? Idain itu lah ya 2 hari raya, 2 hari raya. Idain dari kata idul. Idul itu 1, kalau idain 2. Tukaran tuh? Nggak usah wes. Biar tambah pinter nggak apa. Idain itu artinya 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya gimana? 1. Kapan sholat Idul dilaksanakan? Berarti kamu jawabnya 2. Yang Idul Fitri kapan? Yang Idul Adha? Kan cuma kapan? Enteng kan? Iya. Tata caranya berarti niatnya jelas beda kan? Terus takbir. Terus ada lagi tuh ini
Idul Fitri setelah membaca doa iftitah 7 kali dan 5 kali. Rakaat kedua. Oke, kelompok lain ada pertanyaan? Ada kesulitan? Nomor 2, Pak. Langsung nomor 3 aja kamu. Iya ini saya, Pak. Apa pertanyaan nomor 3? Perbedaan. Antara sholat Idul Adha. Apa yang nomor 4? Bikin pertanyaan sendiri. Oke. Bolehkah sholat hari raya dilaksanakan sendiri? Gitu aja. Terus nanti kamu jawabnya, boleh nggak? Tata caranya sesuai ini aja. Oke, nggak apa. Ya tinggal digaris bawahi gitu aja. Oke, ada yang sudah siap? Kelompok 1? Belum? Kelompok 2? Insya Allah siap ya. Kelompok 3? Belum. 4? 5? Oke, kita mulai yang siap dulu. Nggak apa-apa, nggak harus urut nomor 1. Nggak harus kelompok 1 dulu. Oke, siapa? Yunis kelompoknya? Yunis sama Nina. Oke anak-anak, kita sambut kelompok 2 untuk menjelaskan hasil temuannya pada materi. Silakan. Sama Nina. Ya. Biar nggak grogi. Kalau perlu spidol boleh pinjem ya. Nanti barangkali ada yang perlu ditulis di papan tulis, silakan. Ya, silakan. Pakai ini ya biar kedengaran. Oh, nggak usah ya wes, gini aja. Ya, dibacakan. Terdengar satu kelas pokoknya. Bagaimana tata cara sholat Idain pada rakaat utama salat Idul Fitri setelah membaca doa iftitah takbir 7 kali. Pada rakaat kedua sholat Idul Fitri setelah berdiri dari rakaat pertama takbir 5 kali. Sudah? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Ya anak, dari pembahasan kelompok 2 tadi tentang tata cara sholat Idain. Gimana tadi penjelasannya? Tata caranya sama seperti sholat fardu. Yang membedakan hanyalah yang pertama niat dulu. Niatnya pasti berbeda. Sholat fardu aja 5 waktu, sholatnya niatnya berbeda-beda. Oke, niatnya beda. Terus setelah itu takbir. Setelah takbir yang takbiratul ihram itu, setelah kamu membaca iftitah atau kabiro walhamdulillah kasiro dan seterusnya, langsung ada takbir lagi. Rakaat pertama tadi berapa? Rakaat pertama takbirnya berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua takbirnya 5 kali. Ya, makanya jangan sampai kamu kena prank ya. Waktu sholat imamnya masih takbir yaitu takbir kesunatan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, kamu udah rukuk duluan, disangkanya rukuk. Jangan sampai. Makanya kita harus tahu, jangan sampai anak MI tiba-tiba waktunya takbir Idul Fitri langsung rukuk dan sujud, setelah itu bingung sendiri. Jangan sampai. Oke, halo? Hai? Oke, siap kelompok selanjutnya? 1? Kelompok 1 apa 3 dulu? Ya udah gak apa. Salah satu aja. Salah satu pertanyaan. Sudah saya. Ya, langsung. Iya, sampai sini. Oh, ya gak apa, dua-duanya. Ya gak apa, ayo. Ya nggak apa-apa, oke.
Ya, oke. Oke, selanjutnya kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Depan sini. Kedengaran. Silakan. Apa perbedaan antara salat Idul Adha dengan salat Idul Fitri? Salat Idul Adha dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, sedangkan salat Idul Fitri dilakukan pada tanggal 1 Syawal. Lempar pertanyaan ke teman-teman. Ada pertanyaan? Tidak. Lanjut. Ada lagi? Ya, silakan. Yang keras wajahnya nggak usah ditutup. Oke. Lempar pertanyaan. Oh, itu ada yang mau tanya kelompokmu sendiri. Gimana? Boleh nggak? Oh, jadi tanya nggak? Oke, nggak. Kalau nggak ada pertanyaan silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, anak penjelasan kelompok 3 tadi soal ketiga ya. Apa perbedaan sholat Idul Adha dan Idul Fitri? Bedanya apa tadi? Kalau Idul Adha, ya, kalau Idul Fitri, Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal, Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah. Loh, itu tanggalan apa, Pak? Tanggalan Hijriyah. Kalau tanggalan Masehinya ya tergantung. Contohnya kemarin Idul Adha kita jatuh pada tanggal berapa kemarin? Tanggal 3 Juli ya? Maaf. Bukan, Rek. Idul Adha pada tanggal 9 Juli. 9 Juli itu bertepatan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Oke, berikutnya tadi sholat Idul Fitri atau Idul Adha bolehkah dilaksanakan sendirian? Seumpamanya kamu ogah-ogahan untuk berangkat ke masjid, akhirnya pengen sholat Idul Fitri sendiri, kira-kira sah apa enggak? Enggak. Nanti yang ketemunya kamu bingung sendiri. Wong jamaah aja kadang takbirnya yang 7 itu keliru, kadang enggak tahu. Apalagi nanti setelah Idul Fitri atau Idul Adha ada yang namanya khutbah hari raya. Khutbahnya hari raya itu setelah pelaksanaan sholat. Kalau sholat Jumat, khutbahnya sebelum sholat. Ya anak-anak, sepertinya sebentar lagi waktunya kita istirahat. Kalau nggak ada yang maju lagi, apakah bisa kita tutup? Apa kelompok 2 dulu maju? Kelompok 1 ya? Enggak apa-apa. Mumpung masih ada waktu. Maju. Ya silakan. Enggak apa-apa. Yang nomor berapa dulu yang udah siap? Ya, kelompok sana dulu, kelompok 4 dulu. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan. Sama seperti biasa ya, salam dulu, perkenalkan nama kelompoknya, mau menjelaskan apa. Ya. Oke, suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah sini, sip. Ada anak-anak. Ya silakan. Ya anak, ada pertanyaan? Tadi Rofi jelaskan apa? Tata caranya, ya berarti sama dengan kelompoknya siapa?
Ya, Nini Yunis. Oke, kamu? Oh, satu kelompok. Pertanyaannya, kesimpulannya satu aja. Oh ya, nggak apa-apa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh sorry, kelompok 4. Kelompok 1 ya, kelompok 1 udah siap. Oke, kita cek temuannya apa kelompok 1. Ya, lempar pertanyaan. Oke ya sudah. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke anak-anak, saya kira cukup. Tadi Pak Bus tidak perlu menjelaskan banyak. Kamu sudah menjelaskan sendiri. Antara kelompok ini menjelaskan ini, kelompok itu menjelaskan itu, dan akhirnya kita punya pemahaman yang sama dari beberapa kelompok. Itulah gunanya kerjasama tim. Kesimpulannya apa pada hari ini? Sholat Iden adalah sholat 2 hari raya, yaitu hari raya Idul dan Idul. Kalau Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal, kalau Idul Adha dilaksanakan pada tanggal. Terus tata caranya sama seperti sholat fardu, yang membedakan hanya niat takbirnya. Kalau takbir rakaat pertama berapa kali? 7 kali. Rakaat kedua 5 kali. Dan jangan lupa sholat 2 hari raya, setelah sholat ada yang namanya khutbah hari raya. Jadi kamu setelah sholat, setelah salam, jangan langsung lari buka toples jajan, tapi dengarkan dulu khutbahnya sampai doa selesai, baru pulang sungkem. Kalau Idul Fitri sungkem ke kedua orang tua. Cukup itu saja dari saya anak-anak. Semoga pelajaran pada pagi hari ini mendapatkan manfaat barokah dan bisa kita amalkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.